Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kembali bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kami bawa setiap pujian dan hormat syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena daripada kekuatan Tuhan. Kami sama-sama mau satukan setiap hati kami untuk datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, kami menemukan kekuatan yang baru. Kami terima sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami menikmati kasih dan menikmati kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sama-sama malam hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Biar pujian kami itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi terima kasih Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak. Engkau layak terima setiap pujian dan persembahan yang terbaik dari setiap umat-Mu Tuhan. Oh, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami di dalam hati-Mu. Oh. Sebab aku ini milik-Mu. Amin. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu Tuhan. Aku di dalam hati. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidup. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari bersama dengan segenap hati kami menyatakan pujian ini Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Biar kasih setiamu itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini
kerjakanlah dalamku. Tuhan, ini setiap kami, ini setiap keberadaan kami di hadapan Engkau, kami menyatakan bahwa sepenuhnya hidup kami bagi-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami, itu senantiasa sempurna, damai, sejahtera-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap hati kami malam hari ini untuk datang sepenuhnya di hadapan Engkau. Dengan segenap hati kami menyadari penuh bahwa satu-satunya Engkau yang pegang hidup kami Tuhan sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh hanya di dalam-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik. Segenap kehidupan kami Tak ku kami bawa sepenuhnya di hadapan Engkau. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi bersama nyatakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. oh Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, Segenap hati kami nyatakan, tak ku kami bawa sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh Tuhan, segenap hati kami, hidup kami bawa dan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ini setiap kami tak ku ragukan kuasa kasih-Mu, tak ku ragukan rencana-Mu. Kau sediakan yang terbaik, Kau siapkan yang terbaik. Kami percaya Kau selalu ada dalam jalan hidupku. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Dalam waktu-waktu kami senantiasa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan nyatakan Tuhan,
dan jiwaku. Semuanya bagimu di sepanjang di dalam hidupku, di setiap waktu. dalam waktuku. Nyatakan jalanmu, Jalanmu nyatakan jalanmu Tuhan. Beri kami hati yang sepenuhnya menyandarkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada dalam jalan hidup. Senantiasa kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa selalu mengasihi kami Tuhan. Lebih lagi kami nyatakan Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. amin Tuhan. Di dalam hidupku, Di setiap waktu. nyatakan Tuhan, Nyatakan ku berikan hatiku Ku berikan hatiku dan jiwaku hanya bagimu. semuanya bagimu. Di dalam hidupku, Di setiap waktu kami, di setiap waktu. Tuhan Nyatakan jalanmu. segenap hati kami berseru, oh, ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku, Semuanya bagimu. di dalam hidupku. Di setiap waktu. Engkau yang nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Tuhan, Nyatakan jalanmu, Yesus. Oh Yesus, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Ku Tuhan. serahkan Padamu harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari lebih lagi nyatakan, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan kepadamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu, Oh, mengiringmu seumur hidupku. Mari dengan segenap hati menaikkan pujian ini. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu ya Tuhan. Oh Jesus, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, oh Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Oh, mengiringmu seumur hidupku. Amin, amin. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu, pikiranku, kehendakku, Jesus, aku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, oh, untuk memuliakan-Mu, Yesus. Jadi bejana-Mu yang memuliakan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan Bapa. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, yes Jesus. Harapanku hanya di dalam Engkau ya Bapa. Kami kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapak, kami berucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kembali izinkan kami ada di mezbah doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di mezbah doa dan hari ini saya masih ada di Batam.
Puji Tuhan ya, kita terus semangat dalam Tuhan. Saya juga bersemangat di sini melayani hamba Tuhan dari daerah-daerah, dari kepulauan-kepulauan. Biarlah doa kita, kerinduan kita, semua kita semakin giat melayani Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Iya, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, saya nih berasal dari Kepulauan Riau, Kepri ya, Kepri Kepulauan Riau. Puji Tuhan Ibu, semenjak saya mengenal channel Ibu, saya diberkati dengan semua khotbah-khotbah Ibu. Dan di dalam hidup saya itu banyak sekali perubahan. Dan saya mulai lebih mengerti firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Debbie Basir untuk khotbah-khotbahnya setiap pagi dan malam. Saya tidak pernah ketinggalan. Dan dari doa Ibu Debbie ya, bagi yang belum punya anak, punya momongan, ya saya terus mengimani Bu, saya tidak pernah ya ketinggalan. Bahkan saya dan menantu dan anak perempuan saya mengimani ya, saya beriman untuk anak saya Bu yang belum punya keturunan. Dan kami selalu meletakkan tangan ya ke perut anak saya yang perempuan ini Bu setiap kali berdoa. Puji Tuhan Yesus, saya mau bersaksi anak perempuan saya sekarang positif hamil dan memasuki usia kehamilan 1,5 bulan. Itulah mujizat dari Tuhan Yesus Bu, karena anak perempuan saya itu awalnya katanya ada kista dalam kandungannya yang besarnya 7 cm. Dan puji Tuhan berkat doa-doa dan mujizat Tuhan akhirnya ya ukurannya turun menjadi 2,5. Jadi dari 7 jadi 2,5 cm. Dan saya percaya itu semua berkat doa-doa kita, doa Ibu juga ya untuk semua yang sakit. Dan kita mengimani anak perempuan saya disembuhkan. Dan sekarang dia sedang hamil. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya, karena Tuhan adalah pembuat mujizat. Amin. Tuhan selalu menyertai Ibu Debbie dan keluarga dan seluruh tim. Maaf ya Ibu, kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saudara, luar biasa ya. Tuhan itu kalau melakukan sesuatu itu ajaib. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, bahkan ya itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan mau mengandalkan Tuhan. Ya, saya selalu berkata saudara, mari kita imani ya. Ketika kita ini mengimani, maka Tuhan itu menjawab. Apalagi ibu dengan anak ya, berdua bersepakat, tumpang tangan ya. Tidak ada perkara yang mustahil waktu kita ini mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ya, saya melihat di sini bahwa ya dengan iman ibu pun mengajak ya untuk anak boleh berdoa, memohon kepada Tuhan, dan memang Tuhan menyatakan mujizatnya saudara. Kalau memang kita ini sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berharap, maka ya kita akan melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kami semua mengucapkan selamat ya Ibu buat anak Ibu yang sekarang sedang mengandung. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan terus meneruskan perbuatan tangannya yang ajaib sampai akhirnya bayi itu boleh lahir ke dunia dengan penuh selamat, dan semua karena hanya perkenanan Tuhan saja. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya, Tuhan juga yang akan terus melanjutkannya. Iya, saya akan bacakan ya, kemarin kita sudah selesai ya membaca dan melihat bagaimana Tuhan berperkara, ya bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh menyatakan kuasanya kepada Yerobeam, Rehabeam, bahwa penghukuman itu terjadi ketika mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Dan kita lihat kemarin pada akhirnya terus-menerus perang ada di antara Rehabeam dan Yerobeam. Bahkan saudara akhirnya ya raja dari Mesir itu datang merebut, ya Raja Sisak dari Mesir datang merebut semua ya kekayaan daripada Yerusalem, menyerang Rehabeam. Dia mencuri perisai-perisai emas yang dibikin oleh Salomo,
diangkut semuanya saudara ke Mesir. Dan akhirnya dia membuat kembali perisai-perisai dari tembaga saudara. Ya, dan terus-menerus perang ada di antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian akhirnya Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Ya, nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Baik, kita akan melanjutkan sekarang ya 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 saudara. Judul perikopnya adalah Abiam Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nobat, ya dikatakan di sana, ya Raja Yerobeam bin Nobat, ya. Dan di sana dikatakan jadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Absalom, Abisalom. Ya, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud nenek moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu, dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Saudara, akhirnya ketika Rehabeam mati, ya Tuhan mengangkat seorang raja baru yang bernama Abiam, ya. Abiam diangkat menjadi raja atas Yehuda karena Tuhan ingat kepada Daud akan janjinya bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Ya, sekalipun pada akhirnya kerajaan itu sudah terpecah menjadi 2 sehingga Yerobeam dibeli 10 suku, ya, tetapi Tuhan tetap ya memperhitungkan Daud dan semua janji-janji Tuhan kepada dia saudara. Ya, dan kita melihat di sini saudara dikatakan bahwa ya pada akhirnya ya Tuhan ingat kepada Daud karena Daud itu hidup benar di hadapan Tuhan, ya kecuali dalam perkara Uria, ya. Daud tercatat sebagai orang yang hidup benar dan taat kecuali hanya dalam satu hal tentang Betseba. Dia bersinah, ya, tetapi pada akhirnya dia membunuh suaminya itu Uria. Dosa terbesarnya adalah membunuh Uria karena persinahannya, dan itu tetap tercatat saudara, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita lanjut ayat yang ke-9, ya Asa Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Jadi memang ini turunannya Daud, ya. Turun temurun. Tapi akibat dia neneknya berbuat dosa, ya akhirnya anaknya berbuat dosa, cucunya berbuat dosa. Memang dosa ini memang penghancur saudara, ya. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi setelah bapaknya meninggal, ya, dan Tuhan mengangkat anaknya saudara yang baru, anak Abisalom yang bernama Asa. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran, bakti di negeri itu dan menjauhkan segala berhala, ya. Jadi Asa ini ketika diangkat menjadi raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud. Ya, dan dia juga ya menjauhkan segala berhala, ya. Berhala-berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya saudara, ya. Sehingga dikatakan bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera, ya, yang keji. Jadi dan Asa juga merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ya, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, ya, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, sepanjang umurnya ia membawa, ya,
dikatakan persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lainnya. Jadi kita melihat Asa ini ketika diangkat Tuhan menjadi raja, dia nggak tanggung-tanggung. Dia hidup benar, dia melakukan apa yang benar, dan dia memecat neneknya sendiri, yaitu mamah dari ayahnya. Dipecat, kenapa? Karena neneknya itu membuat patung dan menyembah patung yang menyakiti hati Tuhan. Dan ada perang antara Asa dan Baesa raja Israel sepanjang umur mereka. Baesa raja Israel maju berperang melawan Yehuda dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaannya, dikatakan dalam perbendaharaan rumah Tuhan, tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hersion, Raja Aram, yang diam-diam dikatakan di sana, saudara, dengan diam-diam dia membawa saudara semua kekayaan daripada yang dipunyai oleh perbendaharaan rumah Tuhan. Dia mengutus pegawainya itu, dia bawa emas perak untuk menemui Raja Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hesion, Raja Aram yang diam di Damsyik, saudara. Dia bawa itu, untuk apa dia membawa itu, saudara, ke sana? Dengan satu pesan dia sampaikan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel Bet Maaka dan seluruh Kinerot, serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan seluruh segenap orang Yehuda, seorang pun tidak ada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa menggunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin dan Mispa. Jadi kita tahu sejak Yerobeam dan Rehabeam itu terjadi pertempuran terus antara Israel dan Yehuda, dua kerajaan yang sudah terbagi, kerajaan utara dan selatan, dan mereka ini berantem terus, saudara, sehingga pada waktu itu Raja Asa menyerahkan semua perbendaharaan, kekayaan, harta benda yang dipunyai oleh istana dan rumah Tuhan dibawa kepada temannya yaitu Raja Damsyik untuk meminta perlindungan agar dia melindungi Asa, yaitu kerajaan Yehuda, daripada serangan Israel di bawah kekuasaan Raja Baesa, saudara, dan dikatakan di sana Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba. Selebihnya dan dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia, sehingga Asa pun mati dan Yosafat menggantikan Asa duduk di kursi. Tapi lihat sejarah bangsa Israel, menjadi dua kerajaan yang terpecah belah, saudara, dan itu semua akibat dosa. Kita belajar banyak hal, kita mau bertobat dalam banyak hal agar hidup kita juga tidak sia-sia dan kita tidak jatuh di dalam berbagai dosa yang akhirnya membuat kita ini celaka dan masuk dalam malapetaka. Karena itu, saudara, mari kita mau satukan hati, kita berdoa, kita tunduk kepala, saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa mengucap syukur atas segala
yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang sudah menetapkan segala hal di hidup kami untuk kami lakukan. Tuhan bawa kami untuk senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami belajar dari kisah raja-raja di bangsa Israel, bagaimana mereka tidak mentaati Tuhan sehingga mereka jatuh di dalam banyak persoalan dan masalah. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau bawa hidup kami semakin hari semakin berkenan. Berkati semua jemaat-Mu Mesbah Doa Tuhan dimanapun berada. Biar pengurapan Tuhan turun, ada pertobatan dalam hidup kami sehingga kami dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kemabukan, judi, pesta pora, kepahitan, kekecewaan. Kami tolak semua dosa-dosa itu agar hidup kami boleh berkenan pada Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan di dalam kemuliaan-Mu agar kami boleh mengalami semua yang terbaik dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi atas seluruh rakyat Indonesia, bahkan pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada hidup takut akan Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia boleh mengalami lawatan dan pertobatan yang dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit disembuhkan, yang rumah tangganya bermasalah dipulihkan Tuhan, yang rindu punya keturunan Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, yang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kita bertobat, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Selamat malam.